Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wiwi Kavitasari, mahasiswi Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membahas sebuah materi di mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI, di mana materi kali ini yaitu mengenai metode mengajarkan hadis pada anak usia dini. Nah, hadis di sini merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Di dalamnya mengandung nilai moral, etika, dan ajaran Islam yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan hadis ini bukan hanya membantu anak dalam mengenal Islam secara lebih utuh, melainkan juga membentuk dasar karakter anak yang kuat dan positif. Anak-anak usia dini sedang berada pada fase perkembangan spiritual yang aktif dan sangat mudah dibentuk, sehingga pengenalan terhadap hadis dapat menggunakan nilai-nilai Islami sejak awal kehidupan mereka. Jadi, karakteristik anak usia dini dalam belajar ialah anak usia dini usia 0 sampai 6 tahun berada dalam tahap perkembangan yang unik. Yang pertama, belajar melalui bermain. Biasanya anak suka bermain, jadi kita menggunakan bermain itu untuk belajar mereka sejak dini. Jadi proses pembelajaran itu sangat penting untuk mengeksplorasi, memahami lingkungan, serta mengekspresikan ide dan emosi mereka. Yang kedua yaitu konkret dan visual. Anak pada usia dini cenderung berpikir secara konkret dan belum mampu memahami konsep abstrak secara penuh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan alat bantu visual, media bergambar, dan contoh nyata dan pembelajaran. Yang ketiga ialah meniru dan mengamati. Anak usia dini merupakan peniru ulung dengan mereka melihat, mendengar, meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua dan guru. Jadi, di mana orang tua dan guru ini harus bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anak mereka. Yang keempat, rentang konsentrasi pendek. Jadi, lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Anak usia dini memiliki perhatian yang terbatas, biasanya hanya beberapa menit untuk kegiatan. Jadi pembelajaran harus dirancang singkat, bervariasi, dan interaktif. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya anak usia dini itu rasa ingin tahunya sangat besar, sangat tinggi. Jadi mereka selalu ingin mengetahui itu apa, sedang apa, seperti itu.
Jadi lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, belajar dari pengalaman langsung. Nah, anak mudah memahami sesuatu yang mereka alami sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis pengalaman sangat efektif untuk kelompok usia dini. Selanjutnya, metode pengajaran hadis. Metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Yang pertama, menggunakan metode bermain dan bernyanyi. Kita bisa menggunakan metode saat bermain atau dengan bernyanyi. Anak-anak biasanya menyukai kegiatan yang menyenangkan. Jadi mengajarkan hadis melalui lagu atau nyanyian yang sederhana atau berirama. Misalnya lagu kebersihan adalah sebagian dari iman, lagu tentang kejujuran Nabi, itu menjadi salah satu cara untuk mengenalkan hadis kepada anak usia dini. Yang kedua yaitu metode bercerita. Misalnya orang tua atau guru menceritakan kehidupan Nabi, menceritakan kejujuran Nabi, menceritakan kerendahan hati Nabi. Jadi mereka bisa mengenal, oh Nabi memiliki kejujuran yang seperti ini, memiliki kepribadian yang seperti ini. Jadi mereka bisa mencontoh dari sifat-sifat Nabi. Yang selanjutnya ialah metode pengulangan. Biasanya ini bisa dilakukan saat kegiatan rutin, sebelum makan, tidur, atau pengulangan hadis secara rutin dapat membantu menghafal. Metode saat bermain. Yang selanjutnya media visual atau video. Menggunakan gambar atau video animasi Islami itu dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah bagi orang tua. Jadi itulah metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini, karena mereka lebih gampang mencerna apa yang kita ajarkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.